Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kemanapun dia membawaku, dalam pelukan kasih-Nya, tiada yang mampu menggugat. Dialah Tuhanku, dan bersamanya Dia menjagaku. Bimbang lautan dan gunung tak mampu pisahkan aku bersamanya. Kasih-Nya ku cinta setia padanya. Dialah segalanya bagiku, Tuhanku, ya Yesus, aku cinta setia padamu. Engkaulah segalanya bagiku, Tuhanku. Kan ku ikuti kemanapun Dia membawaku, dalam pelukan kasih-Nya, tiada yang mampu menggugat. Dialah Tuhanku, dan bersamanya dengannya. Ku tahu Dia menjagaku. Bimbang lautan dan gunung tak mampu pisahkan aku bersamanya. Kasih-Nya aku cinta dan setia kepadanya. Ya Yesus, aku cinta dan setia dan Tuhanku. Ya Yesus, aku cinta dan gunung tak akan mampu pisahkan aku bersamanya dari kasih Tuhan. Luar biasa.
Salam pemirsa, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam acara Mimbar Agama Kristen dengan tema memilah dan memilih dengan bijaksana. Tak ada satupun yang dapat memisahkan engkau dengan kasih Bapa. Apapun keputusan yang engkau perbuat, hendaklah selalu mengikuti Dia, Yesus Tuhan kita. Berjumpa kembali dengan narasumber kita, Pendeta Erali Bancin, STH. Salam Bapak. Shalom. Oke, selamat melayani pagi hari ini. Dan Bapak Pendeta kita, narasumber kita pada pagi hari ini juga ditemani oleh jemaat dari HKBP Sukajadi, Palembang. Salam, selamat melayani. Oke. Pemirsa terkasih, di dalam kehidupan kita hari lepas hari, tentu saja kita selalu diperhadapkan untuk membuat suatu keputusan. Dan bagaimana sebelum kita membuat keputusan, memilih yang akhirnya tentu saja sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pemirsa dapat mempersiapkan diri dengan baik. Dan mari Pak Pendeta, silahkan apa menjadi latar belakang sehingga tema ini perlu kembali kita bicarakan saat ini. Ya, latar belakang dari tema ini memilih dan memilah dengan bijaksana adalah ketika setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Bukan hanya pilihan tentang makan apa, mau pergi kemana, terlebih dalam hal iman. Kita diperhadapkan pada pilihan. Syukur bagi Tuhan dengan lagu pujian tadi, dengan memilih Yesus, mencintainya, apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi persoalan, itu tidak akan bisa memisahkan kita darinya. Tak satu pun yang dapat memisahkan ya, Pak Pendeta. Oke, jadi perlu sekali ya untuk kita memilah-milah yang akhirnya kita memilih sesuatu hal dengan bijaksana yang tentu saja sesuai dengan firman Tuhan ya. Baik, kita akan baca ayat firman. Ya, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, Filipi pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Oke. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Iya. Menjelang hari Kristus, kedatangan sudah dekat, kira-kira begitulah. Perlu memilih untuk terus dekat dan mengikuti Yesus. Silakan Pak Pendeta. Ya, firman ini mengajak kita, firman ini menggugah hati kita. Bagaimana kita harus menentukan sebuah pilihan dalam hidup ini. Sekali lagi, mulai dari bangun pagi hingga kita mau tidur, kita tetap diperhadapkan pada pilihan. Ada yang sederhana, bahkan ada yang sulit, bahkan rumit. Pasti semua orang pernah mengalami ini, memilih apa yang harus ku perbuat, apa yang harus ku ambil, apa yang harus ku kerjakan, siapa yang harus ku ikuti, siapa yang harus ku percayai. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan diajari memilih dan memilah dengan bijaksana. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat, yang bisa kita ambil, yang bisa kita pelajari, yang termasuk dalam lingkup pilihan dalam kehidupan. Yang pertama adalah pilihan yang tidak terutama berkaitan dengan benar salah. Ini sebenarnya sederhana. Tahap yang paling sederhana. Tapi bisa juga menjadikan kita salah, bisa juga. Misalnya dalam hal ini adalah ketika kita mau memilih suatu tempat atau jenis, ya kita ambil dulu contoh tempat mau berlibur, ini yang tidak terutama berkaitan dengan benar salah. Ya.
Jadi misalnya memilih tempat berlibur, apakah ya kalau kita di Sumatera Selatan tempat berlibur yang paling dekat itu ada dua, misalnya ada Bangka, ada Belitung misalnya, kan? Banyak pantainya Pak ya. Ya banyak pantainya yang indah-indah, karya Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi ketika satu keluarga hendak merundingkan kemana kita liburan, ke Bangka atau Belitung, karena ini juga dekatan, tapi dipisah oleh lautan, begitu. Oleh karena itu misalnya keluarga ini ketika mau mengambil keputusan milih yang mana, ya mereka bisa berunding. Bisa berunding, dan bila dirunding bisa tidak ketemu juga keputusan, mereka bisa berdoa juga, berdoa pada Tuhan. Tuhan, kita mau kami mau liburan, mau kemana ini? Tolong Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam menentukan tempat di mana kami akan berangkat, kemana kami akan berlibur. Ya tentu Tuhan kan tidak langsung, oh kau ke sana saja, ke Bangka aja atau ke Belitung, kan nggak langsung. Ya mungkin banyak orang membuat cara. Ya misalnya kalau kita ambil cara sederhana untuk menentukan dua pilihan itulah dengan melempar koin misalnya, kan. Misalnya kita ambil dulu sisi yang paling depan koin itu tulisnya Belitung misalnya, yang belakangnya Bangka. Jadi setelah diundi, ya pasti akan muncul satu tempat. Ya kita bilang dulu tempatnya itu adalah Belitung. Ya ketika mereka yang berunding ini ada keraguan juga, bisa ditawarkan lagi, ya kita undi lagi lah, siapa tahu memang ini benar, ini tepat. Ketika mereka undi, kesempatan pasti ada lagi ke Bangka atau Belitung. Ya kalau muncul misalnya ke Bangka, yang pertama tadi ke Belitung, ini sudah persoalan lagi. Nah, bisa memunculkan suatu pemikiran lagi. Ya bisa saja mereka kesimpulan, ya berarti Tuhan ini tidak konsisten. Kalau kita sudah berdoa dan minta Tuhan turut campur tangan, kok ini bisa ada dua tempat lagi, gitu. Artinya dalam konteks pilihan yang model seperti ini, ya tidak harus merepotkan Tuhan lah. Kalau berdoa silahkan, tapi ada indikator yang perlu diambil dalam mau kemana pilihannya. Misalnya indikator yang pertama adalah ya disesuaikan dengan kemampuannya. Ya kalau dari Palembang misalnya, yang paling murah itu adalah ke Bangka, bukan ke Belitung misalnya, kan. Yang pertama dihubungkan dengan kemampuannya, yang kedua mana yang lebih bermanfaat dengan keluarga, dan yang ketiga adalah di mana mereka bisa menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Itu menjadi indikator yang ketiga. Bagaimana mereka bisa menjadi saksi Kristus. Nah, itu indikator ketiga untuk menentukan sebuah pilihan bagian yang pertama ini. Ini sepertinya kalau di sini ini lebih, mungkin ada yang lebih senang ke Bangka, ada kerendahan hati juga di situ sepertinya, mungkin barangkali Pak ya, untuk tidak terlalu lebih menonjolkan keinginan kita atau kemauan kita secara pribadi yang suara terbanyak. Kira-kira begitu. Tak benar tak salah itu tidak menjadi persoalan, karena itu kan bukan hal yang berhubungan dengan benar dan salah. Oke, itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah pilihan yang berkaitan dengan berkaitan langsung dengan konsekuensi dengan keberadaan kita. Kita dalam artian umat Kristen. Gitu ya. Yesus sendiri sudah berkata dengan jelas, kita ini siapa? Kita adalah garam dan terang. Ya. Itu tidak bisa tawar. Itu harus pilihan. Itu di dalam Matius ya Pak ya? Ya, dalam kitab Matius. Boleh Matius Pak dibuka. 5 ayat yang ke-13. Bisa dibaca ya. Matius pasal 7 ya Pak? Pasal 5. Pasal 5 ya. Ayat yang ke-13. Boleh Pak, silakan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jika tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gentang, melainkan di bawah kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikian firman Tuhan ini. Jadi itu adalah pilihan yang sudah dipilihkan Tuhan dengan kita menjadi garam dan terang. Jadi itu adalah bagian dari diri kita, keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Kemudian supaya kita tetap pada pilihan itu, kita diingatkan.
Ya, kita diingatkan, kita diajar, kita disadarkan bagaimana supaya kita mempertahankan eksistensi kita, yaitu dengan sebuah perumpamaan, yaitu siapa yang mendengar, ya, siapa yang mendengar melakukan dan siapa yang mendengar tidak melakukan. Itu diambil dari Matius 7 ayat 24 juga 26, dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini juga pilihan, ya, pilihan. Ini juga pilihan. Apakah kita memilih mendirikan rumah kita di atas batu atau di atas pasir? Dalam kesempatan ini kita diajak untuk live review, ya, untuk cek kembali, evaluasi diri, untuk menjawab pertanyaan apakah kita sudah memilih meletakkan hidup kita menjadi pelaku atau hanya sebagai pendengar. Jadi itu ada hubungannya dengan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai pengikut Kristus. Dan itu saya rasa penting sekali ya Pak ya, untuk pilihan yang berkaitan langsung dengan konsekuensi keberadaan kita ya. Ya kadang mungkin kita juga bisa bingung untuk membuat satu keputusan, tapi saat firman Tuhan menyampaikan atau saat firman Tuhan kita ingat, kita dengar, itu akan sangat menolong kita. Menurut Bapak ini kenapa sangat penting ya berhubungan dengan eksistensi atau keberadaan kita, untuk selalu kita dibawa kepada satu keputusan, oh saya adalah seperti ini, seperti yang firman Tuhan katakan. Itu kenapa begitu penting? Ya, ini begitu penting karena itulah hidup kita. Ya, itu begitu penting karena itulah panggilan kita. Itu begitu penting karena itulah kita. Jadi bila tidak dilakukan, ya sama seperti garam tadi menjadi hambar, tidak ada guna, tidak berarti. Makanya begitu penting. Atau sama dengan cahaya atau lampu. Misalnya lampu ini tempatkan di atas supaya dia memberi cahayanya. Jadi begitu penting. Kalau dia tersembunyi tidak penting. Jadi sekali lagi Tuhan mau kita bersinar, memberi rasa pada kehidupan. Sebelum kita membuat keputusan yang berhubungan dengan konsekuensi keberadaan kita itu kan perlunya kita menyadari eksistensi kita itu, keberadaan kita itu. Gimana caranya? Itu kan pertanyaannya gitu ya Pak. Gimana caranya supaya kita bisa mengetahui siapa saya sebenarnya? Bagaimana eksistensi saya sebenarnya di hadapan Tuhan? Iya. Caranya adalah yaitu dengan menyadari siapapun aku, bagaimanapun aku adalah berharga di mata Tuhan. Itu yang pertama, ya. Karena aku berharga di mata Tuhan, Tuhan sudah berbuat banyak hal, bahkan mengorbankan dirinya. Dia adalah Allah kudus menjadi manusia, menebusku. Jadi dengan sebuah kesadaran itu, maka kita akan terpanggil, tergerak untuk menunjukkan, inilah aku yang sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki. Eksistensi itu kan berhubungan juga dengan keberadaan saya atau siapa saya di hadapan Tuhan, begitu kan Pak ya. Saya adalah berharga misalnya di hadapan Tuhan, maka saya akan bertindak, akan membuat keputusan sesuai eksistensi saya di mata Tuhan, bahwa saya adalah orang yang berharga. Menyadari seperti yang Bapak katakan tadi itu pasti sangat penting. Tapi maksud saya adalah, adakah cara sebagai orang percaya supaya kita semakin mengenal diri kita, ya, memahami siapa kita gitu kan Pak ya. Itu penting bagi pemirsa. Gimana Pak? Iya. Cara supaya kita lebih menyadari ya, Mengenal kemudian diri kita. lebih mengenal diri kita, kemudian tidak hanya kenal, menyadari, tapi langsung ada aksi. Yaitu dengan cara menjalin komunikasi terus dengan Tuhan, baik melalui hidup doa, baik melalui pembacaan firman. Itu sangat perlu sekali. Itu sangat penting. Artinya saya adalah orang yang berharga, yang ditebus oleh darah Tuhan. Itu kan kalau kita nggak berdoa dan nggak baca firman, mungkin kita semakin kabur gitu ya. Iya. Sehingga saat kita membuat keputusan jadinya tidak sesuai dengan eksistensi kita. Jadi penting kata Bapak tadi berdoa dan membaca firman. Persoalannya di sini adalah
seringkali orang yang sudah percaya dan mengenal akan Tuhan pun masih begitu sulit untuk punya waktu doa dengan Tuhan dan juga memiliki waktu membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak punya trik seperti apa? Ya, yang pertama sama seperti ungkapan mengatakan Allah bisa karena biasa, gitu ya. Jadi awali, kemudian lakukan terus-menerus pelan-pelan. Memang tidak seperti membalikkan telapak tangan perubahan itu. Ya, yang pertama ada niat, ada kemauan, kerjakan. Ya, itu bisa sepaket. Sepaket dalam artian ya berdoa dulu, kemudian baca firman, atau baca firman dulu berdoa, itu sah-sah saja. Itu kan mengalir dengan sendirinya kalau kita mau mengawali, memulai, dan melanjutkan. Jadi itu menjadi satu kebiasaan kita, Kebiasaan, begitu gaya ya, hidup. menjadi gaya hidup kita ya, untuk selalu berdoa, membaca firman Tuhan, karena di saat kita berdoa, Tuhan berbicara kepada kita, dan saat kita membaca firman Tuhan, semakin mengerti siapa Tuhan dan diri kita. Kira-kira seperti itu. Ya, baik pemirsa terkasih, kita diberkati oleh poin ini bahwa kita membuat satu keputusan itu langsung itu berhubungan dengan konsekuensi atau keberadaan diri kita. Dan narasumber kita membicarakan selain satu kesadaran dari diri kita, siapakah kita, ternyata berdoa dan membacakan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari itu sangat penting supaya kita tahu siapakah kita dan akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Silakan Pak Pendeta dilanjutkan. Ya, terima kasih. Yang ketiga adalah pilihan jelas antara yang benar dan yang salah. Untuk membedakan ini tidak ada masalah sebenarnya, simple ya. Contohnya kita bisa belajar dari bagaimana Yosua menentukan sebuah pilihan dengan tegas jelas dalam kehidupannya. Kalau kita baca dalam Yosua 24 ayat 15 dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini pilihan yang langsung, ya, tegas, jelas. Demikian juga apa yang diperbuat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika mereka lebih memilih untuk setia menyembah Allah daripada memilih setia untuk menyembah Nebukadnezar. Demikian juga bagaimana para martir, ya, bagaimana para martir tetap setia memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ini langsung pilihannya jelas, yang benar. Yang benar dan yang salah. Iya. Ya. Oke, ini kalau kita kembali ke konteks firman yang Bapak sampaikan di bagian ini, Yosua pasal 24 itu kan bicara tentang pada saat bangsa Israel ya. Dan di situ Yosua menantang mereka, pada hari ini engkau pilih apakah menyembah kepada Allah, pada Allah bangsa-bangsa lain ya, atau kepada Allah Israel yang sudah menuntun kehidupan mereka. Nah, ini pilihan yang jelas antara yang benar dan salah. Sebagai orang percaya tentunya kita harus menekankan satu hal ya Pak ya, Pak Pendeta ya. Bagaimana Pak Pendeta sebagai orang percaya ya, atau keluarga Kristen, kita bisa membuat satu keputusan yang akhirnya sesuai kebenaran firman Tuhan, yang benar-benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, seperti Yosua untuk bangsa Israel. Ya, bagaimana sebuah keluarga, tentu itu diawali dengan bagaimana keluarga itu tetap ada hidup doa yang benar, itu ya. Bagaimana keluarga itu tetap membangun ibadah yang benar, bahkan menjadikan keluarga itu menjadi mezbah. Jadi Yosua ketika dia mengatakan, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah, kami akan memilih untuk tetap menyembah taat pada Allahnya Israel, itu bukan langsung terjadi. Pasti sebelum itu Yosua sudah mampu dan membangun keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Artinya sebelumnya itu sudah menjadi satu kebiasaan ya dalam kehidupan keluarga. Ini penting sekali Pak Pendeta, karena ini juga akan berhubungan dengan bagaimana seorang ayah, kalau menurut saya ini ya, seorang pemimpin dalam kehidupan rumah tangga untuk membuat satu keputusan bahwa ini yang benar. Kita akan bicarakan. Pemirsa jangan kemana-mana, karena kita akan segera kembali setelah iklan yang mau lewat berikut ini. Baik
satu hari di pelataranmu, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemirsa masih bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saat pagi hari ini dengan satu tema memilah dan memilih dengan bijaksana. Ada beberapa poin yang sudah disampaikan oleh hambanya Pendeta Erali Bansin sebagai narasumber kita saat pagi hari ini. Dan kita dalam poin yang ketiga, pilihan yang jelas antara yang benar dan yang salah, ya. Ini kan berhubungan dengan keputusan, dengan satu tindakan dari seorang pemimpin. Itu sangat penting sekali Pak Pendeta, ya. Kalau ini sudah tahu salah, maka harusnya seorang pemimpin itu seperti apa. Kalau ini benar, dia harus bersikap bagaimana. Ini untuk memimpin istri dan anak-anak. Bisa buat satu contoh atau mungkin sesuatu yang bisa menolong pemirsa untuk memahami konteks ini. Ya, terima kasih. Kita katakan ayah itu adalah pemimpin. Dia adalah imam. Iya, itu benar. Oleh karena itu supaya si ayah, si bapak sebagai pemimpin dan imam bisa menentukan keputusan yang benar dalam keluarganya, sudah tentu dalam kehidupannya juga dia sudah menunjukkan bagaimana dia memimpin. Itu artinya sebelum tindakan itu dibuat, ya dia memang sudah menunjukkan bahwa dia komit akan sebuah hal, akan sebuah tindakan. Dengan begitu keluarganya pun akan pasti mengikut, gitu, pasti siap mendukung dari keputusan si Setiap suami. keputusan. Bagi seorang ayah atau pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, ini tidak saja bicara tentang kehidupan rumah tangga, ya, tapi juga kepemimpinan yang besar. Apa yang harus dia persiapkan? Apa yang harus dia lakukan supaya dia menjadi seorang yang selalu siap untuk mengajak atau membawa seluruh anggota keluarga kepada satu sikap yang benar dalam membuat keputusan atau pilihan? Seorang ayah itu, Ya. karena dia juga imam, dia harus memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Itu kata kunci pertama. Bagaimana seorang ayah terus berdoa, mendoakan keluarganya, anak-anaknya, istrinya kepada Tuhan. Jadi dengan begitu dia akan memiliki karisma, ya, memiliki kemampuan untuk mengatakan, mengungkap sesuatu kebenaran. Jadi ketika dia mengatakan ini, itu adalah buah dari apa yang dia pergumulkan dalam hidup doanya. Jadi dengan demikian, ya sudah tentu ada hubungannya, artinya itu diambil dari kebenaran Tuhan. Jadi kalau sudah seturut dengan kehendak Tuhan yang dipergumulkan, yang dia doakan, jadi ketika itu dilempar dengan keluarga, ya sudah tentu keluarga. Karena itu sudah, apakah menurut Bapak cukup hanya dengan berdoa? Adakah hal-hal lain lagi yang perlu seorang pemimpin, seorang ayah lakukan, begitu kan ya, supaya menjadi ayah yang akhirnya benar-benar membuat istri, anak dan anggota keluarga, oh iya benar apa yang dikatakan oleh pemimpin kita, oleh ayah kita, oleh bapak kita, selain berdoa. Ya, yang kedua yaitu si ayah harus membiasakan diri. Ketika mengambil keputusan, dia komit dengan keputusannya. Gitu ya, dia harus komit dengan keputusannya. Jangan dikatakan iya, ternyata dia sendiri ragu dengan keputusannya. Jadi ketika seorang ayah membiasakan diri komit dengan apa yang dia putuskan, kemudian dengan pertimbangan-pertimbangan tadi, yaitu bagaimana dia mempergumulkan, bagaimana mencek bahwa segala hal yang dia putuskan itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, ya sudah tentu keluarga itu akan percaya bahwa apa yang diputuskan itu adalah sebuah kebenaran.
konsisten ya Pak ya, dengan Konsistensi. apa yang diputuskan, kemudian itu dilakukan ya. Dan tentu saja dengan berdoa semakin banyak dekat ya sama Tuhan. Itu intinya, kira-kira begitu ya Bapak-Bapak. Karena membuat keputusan itu tidak mudah ya Pak Pendeta ya. Iya. Seorang ayah itu tanggung jawabnya sangat besar sekali, apalagi dalam yang benar dan yang salah, begitu kan ya. Oke, silakan Pak dilanjutkan. Ya, selanjutnya yang bisa kita lihat dari bagian ini adalah pilihan yang membutuhkan pertimbangan yang matang. Ya, pilihan yang membutuhkan pertimbangan yang matang dengan menggunakan nalar sehat dan hati yang jernih. Ini juga penting. Ya, ini juga sangat penting. Nalar sehat dan hati yang jernih. Iya, Oke, sebelum kita menguraikan bagian ini ya Pak Pendeta, kita akan terlebih dahulu pemirsa terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian dari salah satu audiens kita, Ibu Hotmaida Boru Samosir. Silakan Ibu. Shalom, Salam. Bapak Ibu terkasih, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan topik memilah dan memilih dengan bijaksana. Bapak Ibu terkasih, memilih itu akan menjadi gampang sekali kalau yang dipilih itu semuanya bagus-bagus, yang indah-indah, yang enak-enak, enak dipandang mata, enak dirasakan, itu pasti sangat mudah untuk memilih. Tetapi bagaimana kalau pilihan itu berhubungan dengan kehidupan kita, dengan kehidupan keluarga kita? Ya. Itu akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk memilih. Yang menyangkut keluarga kita. Ini kesaksian dalam kehidupan keluarga saya. Bertahun-tahun yang lalu, ketika anak-anak saya masih kecil-kecil, suami saya bekerja terpisah, jauh dari kami. Karena dia bekerja di sebuah kontraktor yang bergerak di P2R, di Dinas Pekerjaan Umum. Jadi mereka bekerja pasti keluar kota karena dia perairan. Bisa ke daerah-daerah yang jauh sekali. Tentu saja bisa pulang berminggu-minggu baru pulang ke Palembang. Kadang-kadang kalau dia pulang, anaknya tidak mengenali dia. Jadi dia merasa sangat sedih sekali begitu ketemu anaknya. Nak, ini bapak. Tapi anaknya menjauh seperti ketakutan melihat orang baru. Jadi kami berpikir bagaimana jalan kehidupan untuk selanjutnya. Apakah kita harus memilih pekerjaan yang baru? Tentu saja Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itu sangat sulit sekali untuk diputuskan. Maka kami berdoa, bergumul. Setiap kali kami berdoa, kami minta kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik. Bapak Ibu terkasih, pada masa dia bekerja, tentu saja ada penghasilan rutinitas yang sudah pasti. Dan ada jaminan dalam hidup, begitu juga untuk keluarga. Tapi kebersamaan dengan keluarga itu sangat kurang sekali. Sehingga kami berpikir bagaimana supaya kita bisa bersama mendidik anak-anak, mengajar anak-anak supaya takut akan Tuhan, mengajak anak-anak bersama-sama beribadah ke rumah Tuhan. Itu sangat kami rindukan. Kebersamaan dengan keluarga dan keluarga bisa bahagia. Dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, kami selalu meminta
Dan akhirnya kami memutuskan kepala keluarga tinggal di Palembang dan berwirausaha. Itu memang sangat sulit, Bapak Ibu terkasih. Karena yang biasanya kerja, merintah orang, nyuruh kerja, dapat duit. Tapi dengan berwirausaha belum jelas Bapak Ibu apakah akan berhasil apa tidak. Tapi kami percayakan kepada Tuhan. Tuhan itu memang sungguh luar biasa. Kalau kita memilih mengikut Tuhan, memutuskan mengikut Yesus dalam kehidupan kita, Tuhan itu sungguh luar biasa kaya ternyata Bapak Ibu terkasih. Tuhan cukupkan bahkan lebih daripada ketika dia bekerja di sebuah perusahaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memilih sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita, baguslah kita memilih dengan mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Karena dengan mengandalkan Tuhan, segala perkara bisa kita tanggung di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Karena dalam doa kami selalu bilang, Tuhan, biarlah pilihan kami ini adalah pilihan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, dengan pilihan itu kehidupan kami bisa berjalan dengan baik, keluarga kami semakin berbahagia, anak-anak juga bahagia, dan yang lebih bersyukur lagi, suami tercinta bisa melayani di ladang Tuhan. Puji Tuhan, dia juga bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan keberadaannya, walaupun sebagaimana dia adanya dipakai Tuhan, dan kami sungguh berbahagia. Jadi memilih di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam pilihan kita, sungguh luar biasa, kita tidak akan pernah kecewa. Puji Tuhan, terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, Pak Pendeta, kita akan menanggapi kesaksian, tetapi setelah iklan berikut. Pemirsa terkasih dimanapun Anda berada, kita dalam acara Mimbar Agama Kristen dapat Anda saksikan setiap hari Rabu pukul 8 pagi, bisa live streaming dimanapun Anda asal kota ada, dan juga bisa menonton melalui YouTube TVRI Sumsel. Tetap di posisi, kita akan segera kembali setelah yang berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita dalam acara Mimbar Agama Kristen TVRI Sumatera Selatan dengan tema memilah dan memilih dengan bijaksana bersama dengan narasumber kita, Pendeta Erali Bancin STH. Oke, kita berbicara tentang pilihan yang membutuhkan pertimbangan matang dengan menggunakan nalar sehat dan hati yang jernih, belum dijelaskan, tetapi kita terlebih dahulu menanggapi kesaksian dari Ibu Hotmaida Boru Semosir. Silakan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Ibu Pendeta. Apa yang dijelaskan oleh Ibu Hotma Boru Samosir adalah sebuah kebenaran. Ya, memilih bersama Tuhan tidak akan mengecewakan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu kalau kita baca dalam Yohanes 1, dia adalah firman yang menjadi daging. Dia adalah hikmat, ya. Dia adalah logosnya Allah. Jadi karena dia adalah logosnya Allah, hikmatnya Allah. Kalau hikmat itu sudah bersama dengan kita dalam mengambil sebuah keputusan, itu tidak akan salah. Bahkan kita akan diajarinya, ya, kita akan diajarinya bagaimana sebenarnya kita harus berbuat, bagaimana harus kita melakukan, mengisi, menjadikan hidup ini berarti. Gitu. Jadi dengan memilih bersama Tuhan, kita akan menunjukkan, kita akan bisa membaktikan dan bisa melayani Tuhan. Artinya bahwa
kebersamaan kita dengan Logos, kebersamaan kita dengan Allah sebagai sumber hikmat, yang adalah hikmat itu sendiri, itu penting sekali di saat kita menjalani hari-hari kita, terlebih saat kita membuat keputusan. Begitu ya Pak Pendeta. Oke, baik Pak Pendeta, terima kasih untuk tanggapannya. Silakan Pak, melanjutkan poin yang akan disampaikan. Pilihan yang didasarkan pada akal yang sehat ya, nalar yang sehat, hati yang jernih. Ini misalnya bisa kita ambil sebuah contoh dalam kehidupan berumah tangga. Ketika mencari calon suami atau calon istri. Ini dibutuhkan akal yang sehat ya. Hati yang betul-betul jernih. Kenapa? Karena memilih suami atau memilih calon istri ini tidak bisa coba-coba. Ya tidak bisa coba-coba. Misalnya ya udah menikah dulu. Nanti kalau nggak cocok, ya bubar. Kan tidak bisa. Karena Alkitab katakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Begitu. Jadi sebelum kita menentukan sebuah pilihan itu, hendaknya kita ya ada ketenangan dalam berpikir, ada ketenangan dalam merasa. Terlebih mengikut sertakan Tuhan dalam menentukan pilihan ini. Kenapa ini begitu penting untuk disampaikan? Karena memang akhir-akhir ini kita melihat begitu trennya dengan istilah perceraian. Terlebih kaum selebritis misalnya yang harusnya jadi panutan kok jadi hobinya pula ini kan. Jadi hobi pula cerai nikah lagi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebelum kita membuat sebuah keputusan, dan keputusan ini adalah mengikat seumur hidup, ya biarlah Tuhan diikut sertakan di dalamnya. Jadi jangan lagi ada orang berpikir ketika sudah masuk dalam pernikahan itu, ya ini kan bukan pilihan saya misalnya katanya. Itu kan dulunya orang tua yang pilih. Iya bisa saja orang tua yang pilih, tapi kan yang paling menetapkan kan kita juga. Jadi untuk menghindari misalnya perceraian penuh atau semi cerai, kan ini kan banyak juga ini perceraian penuh langsung lewat pengadilan atau lewat surat perjanjian. Kalau cerai ya semi cerai itu ya ada istilah pisah ranjang, bisa juga serumah tapi pisah ranjang, serumah bisa juga masih seranjang tapi tidak pernah berbicara lagi dan lain sebagainya. Ini akibat dari pilihan yang salah. Begitu. Jadi benar-benar dipertimbangkan ya dengan matang. Ada banyaklah hal-hal yang harus kita pertimbangkan sedemikian rupa ya Pak Pendeta sebelum kita membuat satu keputusan. Oke, sebelum penjelasan yang selanjutnya, kita akan memberi kesempatan kepada audiens kita untuk bertanya. Silahkan Bapak Pendeta PJ Tampu Bolon. Ya. Bapak Tampu Bolon. Ya, Bapak Tampu Bolon. Shalom. 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 Selamat pagi buat kita semua. Sesuai dengan teks pada hari ini, memilih dan memilah dengan bijaksana. Tadi sudah dijelaskan Pak Pendeta, salah satu pilihan masalah wisata, masalah berkunjung ke suatu tempat. Jadi yang jadi pertanyaan saya Pak Pendeta, tak kala kita dipertanyakan anak mau menentukan tempat perkuliahannya. Di situ kita selaku orang Kristen memang kita selalu berdoa sebelum kita menentukan arah dari pertanyaan anak kita. Kita selaku orang Kristen, kalau Tuhan itu langsung membisikkan sama kita, mungkin tidak akan muncul, tidak akan timbul, tidak akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi
kadangkala keluarga tetangga mengambil kesimpulan untuk menentukan arah tempat perkuliahan anaknya. Ada suatu cerita, jadi nyatakan ini saya orang tua salah mengambil sikap buat anak saya. Jadi yang jadi pertanyaan saya Pak Pendeta, bagaimana seharusnya kita orang tua kalau dipertanyakan anak, dibuat pertanyaan untuk menentukan tujuan daripada anak tersebut. Sesuai dengan judul hari ini, memilih dan memilah, ini kita selaku umat manusia ini, kita tidak lepas dari memilih dan memilah. Jadi, mohonlah penjelasan dari Pak Pendeta, supaya kita sangat memahami dan sangat kita menganalisa dan mengimani selaku kita agama Kristen. Terima kasih. Oke, Bapak Pendeta. terima kasih Pak Tambu Bolon. Pemirsa terkasih, Anda dapat menyaksikan acara Mimbar Agama Kristen kita setiap hari Rabu pukul 8 pagi dan juga melalui YouTube TVRI Sumatera Selatan. Juga pemirsa dapat menghubungi jika ada pergumulan persoalan melalui nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Jangan kemana-mana, karena kita segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Kita akan menjawab pertanyaan yang baru saja ditanyakan oleh Bapak Tampu Bolon di sesi sebelumnya. Silahkan Pak Pendeta. Ya, terima kasih Bu Pendeta. Bagaimanakah kita dengan anak dalam hal memilih tempat perkuliahan? Begitu pertanyaannya. Pergumulan, Ya. pergumulan Nah, banyak. itu pergumulan juga bisa menjadi pertanyaan. Ya, kita sebagai orang tua tentu memiliki harapan sendiri ya untuk anak. Terus anak pun punya harapan sendiri dengan masa depannya. Itu sah-sah saja. Oleh karena itu, sebelum si anak menentukan pilihannya, sebagai orang tua kita harus mengajak diskusi dulu. Kira-kira cita-citanya kemana? Harapannya apa? Misalnya ketika dia menentukan sebuah pilihan, rencanaku kuliah di sini. Ya kita bilang dulu karena kita di Sumatera Selatan, misalnya di Unsri misalnya. Unsu. Ya, Unsri. ya, Unsri. Unsri. Iya, iya, iya. Bukan Medan. Misalnya dengan jurusan kita bilang dulu kedokteran. Ya kita sebagai orang tua sudah tentu tanya dulu. Jangan langsung kita cut misalnya dengan masalah dana segala macam. Kita tanya dulu. Dia pilih ke sana kenapa? Ya. Apakah memang itu menurutnya bagian dari panggilannya atau panggilan temannya? Artinya ikut-ikutan kan itu ya. Jadi ini harus kita perhatikan juga. Karena bisa saja di sekolah dia kompak, terus kompaknya bilang, aku nanti di sana jurusan ini. Kita sama-sama lah ya, bisa saja. Jadi intinya kita harus berdiskusi sebelumnya Diskusikan. dan menanyakan harapan-harapan dan cita-citanya ke depan. Baik Pak Pendeta. Iya. Oke, untuk jawaban saya rasa cukup dan kita akan mengakhiri dalam pertemuan ini dengan kesimpulan yang boleh Bapak sampaikan kepada pemirsa. Sebagai kesimpulan dari perjumpaan kita pagi hari ini adalah dengan tema memilih dan memilah dengan bijaksana. Kita harus ingat bahwa kebijaksanaan itu adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu saat kita memilih atau memilah-milah segala persoalan yang ada, mari ikut sertakan Tuhan. Membuat dalam hidup. keputusan di Membuat dalam keputusan Tuhan. itu. Baik, Pak Pendeta, Iya. mari pimpin kita dalam doa karena kita akan segera mengakhiri perjumpaan kita. Baik. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas perjumpaan ini. Kami sama-sama diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang melaluinya kami dimampukan untuk memilih
memilah dengan bijaksana. Karena kami bersama Tuhan. Inilah kami, padamu kami serahkan segenap kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami diperhadapkan pada pilihan-pilihan. Biarlah kami tetap memilih Tuhan di sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tegakkanlah hatimu dan berjalanlah segera kemana sejahtera ilahi Tuhanmu. Tegak dan perkasa, tegak teguh, pandanglah Dia, Tuhanmu, Rajamu. Dia yang memberikan kekuatan dalam tiap pertempuran bagi orang yang bersandar padanya. Dia yang memberikan kemenangan yang sejati bagi orang yang